Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore. Pak Putra tos dulu. Nah, ini saya sendiri duduk sini sebagai apa nih? Ini sebagai sama penumpang. Oh, sama penumpang. Penumpang pilot. Jadi kita hari sore ini kedatangan tamu istimewa ya, jauh-jauh dari Bogor. Tapi biasa di Jawa Timur lah ya. Ini ada AA dari Surabaya. AA siapa? Arumi. Oke, Arumi. Kembali lagi di Solusi Cuan ya, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe ya. Sudah ada beberapa video ya, ada Facebook @lunasutang, SEO Subuh, Kopdar Nasional, bisa dilihat ya. Ini sebagai insight buat teman-teman yang ingin mendalami dunia digital. Oke, sore ini kita ngobrolin apa? Kita ngobrolin KLD. Karyawan KLD, karyawan lepas digital. Oke, di sini ada Romi, ada Pak Putra. Putra. Oh, oke. Semua. Putra, ya. Akur. Akur. Jadi nggak pernah berantem ya, Akur. Oke, karyawan lepas digital. Aroni mungkin sudah pernah dengar ya, KLD. Nah, kira-kira nih, kan rencananya mau masukin anaknya. Teteh siapa namanya? Teteh Sabina. Oke, anaknya baru lulus SMA ya, mau masuk kuliah. SMA ya? SMA. Mau masuk kuliah ya, mau diikutkan di program KLD ya, karyawan lepas digital. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan apapun ya tentang KLD ini ya, tentang program ini? Kira-kira mau silakan. Pertama tentang KLD itu sendiri. Jadi karyawan lepas digital ini konsepnya seperti apa? Konsep karyawan lepas digital. Karyawan lepas digital. Oke, karyawan lepas digital itu sebenarnya dari namanya aja sudah tahu ya, karyawan lepas digital artinya karyawan yang mengerjakan pekerjaannya tidak terikat dengan jam kerja di kantor dan digital. Tentunya dia berurusan dengan hal-hal digital ya, seperti promosi, branding apa dan lain-lain seperti itu. Nah, itu ya, dari karyawan lepas digitalnya sudah jelas bahwa si karyawan itu dia pasti mempunyai ilmu digital ya. Nah, itu mempunyai ilmu itu maksudnya punya backgroundnya atau akan dibimbing di sini. Apa aja sih ilmu yang akan kita share kepada si karyawan lepas digital ini adalah ilmu-ilmu yang saat ini dan akan next ya, tahun-tahun seterusnya itu akan masih tetap kepake bahkan jangka panjang ya, yaitu kita ilmu SEO, teknik skill dan bisnis skill kita ajarin ya. Teknik skillnya itu adalah tentang ilmu SEO, bagaimana bisa sebuah produk atau sebuah perusahaan itu bisa ketemu di halaman mesin pencari, apapun mesin pencarinya. Ya, itu yang pertama itu. Lalu untuk ininya untuk sosmednya kita ajarkan ads. Ya, kita ajarkan ads, Facebook ads ya. Nah, apa bedanya materi KLD kita dengan materi-materi yang di luaran sana? Tentu akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, karena ilmu Facebook ads ya di luaran sana banyak, ilmu SEO di luaran itu juga banyak. Perbedaannya adalah di sini kita tidak memainkan apa-apa teknik-teknik yang mereka lakukan, yang mereka mainkan di sana. Kita selalu mencari jalan lain, ya mencari jalan lain otak kanan of the box. Ya, kalau SEO-nya SEO ekstrim out of the box, kalau ad-nya itu otak kanan out of the box. SEO ekstrim sama otak kanan. Ya, ini salah satu contoh. Kalau di bidang buruh gimana? Enggak usah kita bongkar ya, nanti bisnis antum dicontoh orang di sini ya. Contoh yang lain deh. Itu nanti aja ya. Dikit dulu ya, Dikit dulu. tapi tetap Iya. silent movement ya. Iya.
Untuk misalkan contoh di bidang lain, ketika kita sulit untuk menjualkan produk kita kepada target, misalkan target market adalah suami, obat untuk penumbuh jenggot. Oke. Kalau kita tanya kepada siapapun, itu kalau obat penumbuh jenggot siapa target marketnya? Laki-laki. Pasti laki-laki, si suami atau apa. Nah sementara ini si cowok ini nggak sadar-sadar gitu kan, kita nargetin atau semua pemain penumbuh jenggot itu nargetin ke mereka. Ini kan sudah umum. Betul. Nah kita bagaimana memutar otak, membuat out of the box, kita targetin ke istrinya. Oke. Ya kan, kita targetin ke istrinya. Ya, suami keren itu yang jenggotan, yang bewokan, dan yang gesekannya mantep gitu kan. Nah, kayak gitu lah gitu ya. Ya kayak gitu ya. Kita ganggu emosi si istrinya ini. Berarti Iya. maksudnya wanita ya? Iya. Karena kan istrinya ini membayang, oh iya ya kalau gue digesek-gesek sama jenggot suaminya saya gitu kan, itu kan luar biasa gitu kan. Nah, kita ganggu emosinya baik dari sisi penampilan, sisi yang lain-lainnya lah ya. Nah sehingga si istri dengan sukarela beliin untuk suaminya. Terus jangan bilang, Anda beli ini jangan minta persetujuan suami Anda, bukan kejutan namanya. Kalau minta persetujuan kata suaminya jangan. Nah seperti ini itu disampaikan. Itu salah satu out of the box-nya. Lalu misalkan kita bisnis kuliner, bagaimana kita mengundang orang untuk makan di situ, tapi kita nggak ngomongin tentang kuliner, nggak ngomongin tentang masakannya enak, kita nggak ngomongin tentang mie ayamnya enak ini, tapi kita ngomongin hal lain yang lebih dibutuhkan oleh pengunjung tersebut. Nah ini di dalam Facebook Ad kotak kanan itu ada. Dan ini sehingga ketika kita memainkan iklannya, lead magnetnya kuat banget, kompetisinya tidak ada, kompetisi tidak ada loh. Sehingga kita bisa melenggang ya untuk jualan kepada mereka. Demand ada. Kita membentuk pasar baru yang pasar tersebut itu pasti dibutuhkan. Ya. Jadi nggak ada bahasa yang namanya jika Anda jualan tidak ada kompetitornya berarti tidak ada pembelinya, itu bullshit yang mengeluarkan kata-kata itu. Enggak, itu Aqua dulu emang ada kompetitor. Ya, itu yang kata-kata itu keluar oleh orang-orang yang ngekor. Yang jadi buntut gitu ya. Nah, jadi kita bikin bahasa-bahasa yang seperti itu. Kebayang ya. Lalu ada namanya business skill. Ada yang namanya business skill ya. Business skill itu apa? Ya orang digital sih memang satset, tapi ini bisnis gitu ya. Ya ini bisnis gitu ya. Ketika orderan banyak bisa bangkrut kita. Bukan hanya nggak ada orderan bisa bangkrut. Banyak orderan bisa bangkrut. Semuanya harus dipersiapkan. Ketika kita mempersiapkan ujung tombaknya, marketingnya itu banyak gitu kan. Oh trafficnya banyak banget. Ini sudah siap belum? Produknya ya, kesiapan itu harus ada. Bagaimana membuat BMC-nya untuk persiapan marketingnya, bagaimana membuat SWOT-nya, bagaimana memahami siklus pertumbuhan produk, bagaimana buat inovasi dan lain. Ini di sini diajarkan di KLD. Di KLD diajarkan. Jadi ini ilmu mahal. Ketika seseorang sudah memiliki ini, ya udah memiliki ini insya Allah dia bisa terbang jauh lah. Apalagi sama titik terang dibantu Mas Surya. Aku lupa saya. Dibantu Pak sama titik terang apa? Ketika mereka sudah mempunyai ilmu ini ya, ada ini ya. Dibantu untuk apa ya? Dibantu untuk mendapatkan ya calon pengguna jasa dia dengan kerjasama. Oke, berarti selain ininya sendiri, usahanya sendiri atau produknya sendiri juga akan dibantu untuk. Iya, kalau sudah punya ilmunya kita datangkan ini project. Ya, kebayang ya. Nah juga kemampuan SEO-nya pun sama seperti itu, ini project. Ya kita kan mereka bisa ngiklan, ya mereka kita suruh ngiklan itu dengan budget yang mungkin. Jadi itu berapa lama tuh?
KLD. Nah, KLD ini kita ada perubahan setiap batch KLD. Yang belajar SEO-nya berapa? 3 kali. 3 kali 3 kali pertemuan yang formal lah ya, yang formal langsung sama Pak Putra. Lalu selebihnya biasa kita ada tim support ya. Tim support itu bisa seminggu sekali untuk pendalaman lah ya. Iya. Lalu untuk yang Facebook Ads-nya, Iya. Facebook Ads-nya itu khusus. Iya. Roni khusus karena kalau yang sebelumnya itu cuma 5 hari. Iya. 5 hari itu pun udah kebul tuh ya, udah inilah ya. Ini kita buat setiap bulan selama 1 tahun. Nah, per bulan itu 10 kali pertemuan. Per bulan. Per bulan. Oke. Jadi 10 kali pertemuan. Itu ya? Diajarin FBS. Iya, FBS-nya. FBS, Meta Ads lah ya. Oh, Meta Ads, Facebook oke, dan oke. Instagram Ads. Itu harapannya apa? Karena kan nantinya akan kerjasama juga nih dengan Titik Terang. Betul. Ya, Titik Terang itu customer-nya banyak. Ya, customer existing banyak. Pasti membutuhkan teman-teman KLD untuk menggarap website mereka, untuk menggarap iklan mereka. Dan juga kita terus-terusan mendatangkan customer baru kan. Nah, artinya memang KLD ini sangat dibutuhkan. Ya, tinggal ya nanti peserta KLD itu nyerap ilmunya, ya ikutan kelasnya, belajar, punya keahlian, ya nanti kalau memang ya intinya siapapun ya nggak hanya peserta KLD, semua orang pun kalau udah punya keahlian, ya pastikan rezeki akan mendekat ya. Iya. Nah ini tinggal kita berikan project tadi ya, Iya. ada calon-calon klien yang bisa digarap oleh teman-teman KLD. Jadi sebenarnya dua itu ya, SEO ya dan Facebook Ads. Meta Ads. Meta Ads. Nah itu untuk yang technical skillnya, Iya. bisnis skillnya. Ya bisnis skillnya tadi mungkin sudah Iya. dijelaskan sedikit. Saya sekarang punya ya, mungkin ya. Boleh, Sama boleh. Putra ya. Di luar kan banyak tuh Pak, ada kayak freelancer.id, Iya. terus ada 1000lancer.com gitu ya, ada banyak lah Iya. yang mereka tuh menyediakan para freelancer. Iya. Nah, pertanyaannya balik lagi, ya, sebenarnya walaupun sebenarnya udah dijawab sih dengan penjelasan tadi ya. Apa yang membedakan ya nanti lulusan KLD ini dibandingkan dengan platform-platform itu lah yang di luar sana? KLD ini lebih ke arah persaudaraan, network, ya. Saya nggak tahu apakah di luar sana itu freelancer itu kenal dengan sesama freelancer yang lain, ya. Oke. Apakah si freelancer itu datang ke setiap kota itu punya saudara di situ, punya ini enggak? Tapi di KLD itu dia adalah support daripada komunitas yang insya Allah nanti akan ada jutaan di seluruh Indonesia. Amin ya. Amin. Ya. Jadi dia akan support, dia kemana aja itu dia ada komunitasnya di situ. Seperti itu Pak. Itu salah satu. Kalau masalah ilmunya mungkin ya kita nggak bisa bahas detail di sini. Ya macam-macam lah ya. Tapi network ya. Network komunitas ya. Network komunitas ini dapat di sini. Itu satu. Yang kedua, ketika kita sudah punya network, terus kita punya ilmu, ya kita punya ilmu. Nah, tentu di situ peluang akan terlihat semakin besar ya, semakin terbuka lebar peluang. Ada hal lagi yang kita mungkin masih berpikir, iman. Ya, iman itu saya nggak tahu mau disisipi di seperti apa ya. Karena banyak hal-hal mereka yang sudah posisinya yang dulunya susah, enak, imannya lupa dia. Dulunya kayak sebentar-sebentar nih Susah kan ya. tapi pas udah posisinya bagus lupa itu semua. Ya. Ini waktu susah sebentar-sebentar ke masjid gitu. Iya. Bayangin sebentar Contoh ini ya. Waktu nggak susah ke masjid Iya. sebentar gitu ya. Contoh nih ya. Ada sebuah misalkan gini ya. Kita bikin iklan memperlihatkan aurat. Itu kan waktu susah itu nggak boleh. Nggak boleh. Pas udah melihat ini peluang gitu kan. Dilihatin. Nah ini tidak keren gitu loh. Nggak keren, masih ikutan. Sekarang udah ini Pak, AI. Ya. Pakai kalau Denili Roma Irama gitu kan, terus ngomongnya seakan-akan dia ngomong. Roma Irama itu Pak. Tetap ya, jadi itu baru yang apa yang terlihat, belum lagi yang lain. Tapi memang kita agak sulit ya, saya juga nggak ngerti ini mau program buat mengisi
posisi mengingatkan untuk iman ini siapa? Saya nggak punya ilmunya, ya, nggak punya ilmunya, dan ketika kita posisinya semakin tinggi, setannya kan pun semakin hebat. Faktanya ada ya. Mungkin, ya kita semua kalau udah posisinya udah sampai itu ya mungkin bisa saja seperti itu, ya. Nah karena itu kita tetap pelan-pelan apa yang kami mampu di sini di KLD ini kita akan sisipkan. Contoh seperti kemarin kita Zoom ya, nggak boleh ngeklik iklan orang, zolim, karena akan mengurangi budget iklan orang. Hal-hal sekecil itu kita perhatikan. Kalau pas setan yang disiplin, Iya. klik semua. Klik semua itu menzolimi orang. Hal-hal yang seperti sekecil itu kita ingatkan. Ya, bahkan kita berani zolim. Terus ada lagi nggak boleh ngeklik iklan kompetitor, artinya bodoh. Ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi KLD itu karyawan lepas digital, tak terbatas ruang dan waktu, di mana aja kita bisa mengerjakan proyek-proyek daripada customer kita tersebut. Itu dari sisi ininya, dari sisi subjeknya ada usia, ada skill khusus, requirement, prasyaratnya ada ini perangkat atau ini termasuk Yang pertama harus ada subjeknya. laptop pastinya ya. Oke. Oh, ini Laptop, keharusan minimal ya, Sudah berapa? keharusan karena kan ilmunya itu Digital, ya sama digital. ya. Bukan hanya handphone saja ya, harus punya laptop ya, harus punya handphone, lalu punya niat pastinya ya. Punya niat, terus berpikirnya tuntaskan belajarnya dulu. Ya, tuntaskan belajarnya dulu. Jangan kita baru melangkah selangkah, ini kok baru nyampe di sini ya, belum nyampe gitu ya. Nah, tuntaskan belajarnya, yakinlah bahwa ketika kita kita sudah punya ilmu, itu peluang menanti kita. Ya, kalau dari sisi umur ini agak bingung juga kita ya. Ya paling ini ya dari umur dari siswa sampai umur 50 tahun itu masih bisa kayaknya ya. Berarti 15-an lah ya, 15 sampai 50. SMP masih bisa, SMP ini sudah terkadang dia minder. Ya belajar ini bapak-bapak semua. Kecuali kalau sama SMP. Komunitasnya Iya. SMP gitu ya. Iya. Tapi harusnya seingat saya waktu udah 20 tahun yang lalu itu sudah banyak kok kayaknya SMP SMA itu di build entrepreneur kayaknya sudah ini. Cuman waktu itu mungkin offline ya kegiatannya. Iya. Offline. Sekarang online harusnya sudah bisa kali ya. Mereka di Sudah bisa sih, tapi tergantung orang tuanya. Kalau Iya, memaksakan betul. anak seumur segitu nggak bisa. memang harus orang tuanya. Ya harus orang tuanya, kan nggak bisa dipaksain. Berarti konsep jualan obat jenggot tadi ini harus dilaksanakan. Iya. Targetnya anak-anaknya yang di ini kan orang tuanya. Iya. Nah itu sebenarnya teknik yang seperti itu sudah lama, cuman sering dilupakan. Kita tahunya kalau jual pakaian bayi ke orang tuanya cuma itu toh. Iya. Karena kamu kita Iya. Yang lain-lainnya nggak pernah dibahas. Ya kan? Oke. Berarti usianya 15 sampai 50. Iya. Terus juga orientasinya harus ke arah hasil ya. Orientasi harus hasil. Result oriented ini apakah linear dengan money oriented atau skill oriented? Money ya. Money. Saya dulu agak malu-malu kalau menyebutkan money oriented ya. Saya selalu sosial gitu ya. Tapi sekarang nggak semua orang sama seperti saya, gitu kan? Ya nggak semua orang. Jadi ya udah orientasinya uang. Hasil akhirnya itu adalah uang. Ya uang tapi sosial juga. Uang dan sosial seperti itu ya. Kalau skill oriented itu kasihan kita mas. Kalau skill aja setelah punya skill dia kadang kebingungan. Belajar aja gitu ya. Belajar aja ini saya mau ngapain gitu kan. Dia kadang akhirnya kita memang yang nggak suka uang kita sodor-sodorin. Sampai kira-kira ada ini nggak ya? Ada ekspektasi atau ada ini bisa berapa per bulan atau mungkin ada perhitungan kasar? Oke. Bisa ini berapa kali? Kita kan ada cuan jangka pendek, ada cuan jangka panjang, cuan jangka menengah, dan cuan jangka panjang. Cuan jangka pendeknya itu ketika dia sudah lulus dan dia ngerti meta Excel ya, itu dia kemungkinan itu 10 juta itu paling kecil dia dapat, paling kecil.
Ya karena produk yang dijual lagi nih, kembali Ya, lagi ya. lagi. Ini produk yang dijual sama kita produk yang winning banget, dan mungkin tidak sampai saat ini belum ada lead magnet yang seperti ini. Oke. Ya, dan itu winning banget ya. Nggak perlu dijelasin sini ya produknya. Ya produknya winning lah ya. Winning itu maksudnya apa Pak? Winning itu apa lagi mikir winning itu? Winning ya. Winning apa bro? Winning itu apa? Winning itu apakah sudah terjual, sudah dibutuhkan? Dibutuhkan semua orang. Dibutuhkan semua orang. Dan profit. Ya, dibutuhkan semua orang karena jika nggak punya produk ini, ya, nggak punya produk ini, ke depan itu menjadi seperti baliang-baliang di atas bukit kalau kata orang Padang. Kebingungan, kemana arah angin gitu aja terus. Harus gitu ya. Iya. Harus terus Bukan ya. ini apa beras air, bukan. Apa ya? Kalau kacang direbus satu gimana sih? Kita ngerebus kacang tuh cuma satu biji kacangnya di situ. Pernah ngerebus kacang satu biji? Nggak pernah sih. Udah kayak orang ini ngerebus sudah kemana-mana. Gitu. Ini dibutuhkan banget. Dibutuhkan untuk siapa? Siswa butuh nggak? Butuh. Mahasiswa butuh nggak? Butuh. Ibu rumah tangga butuh nggak? Butuh. Bapak rumah tangga butuh nggak? Butuh. Yang mau pensiun butuh nggak? Butuh. Uang ya. Yang bisnis butuh nggak? Butuh uang sih. Tidak, itu mesin untuk mencari uang tersebut. Adalah ilmu. Ilmu yang memang sangat digandrungin. Sebenarnya ilmu ini dari puluhan tahun yang lalu ini sudah. Tapi di sini kita packing ya, kita paketin ya. Kita paketin dengan produk-produk yang memang lebih banyak menguntungkan si apa ya namanya? Si calon customer. Menguntungkan si resellernya, yang menguntungkan semua lah ya. Itu produknya. Dan ini produk ini ya, ini kita jadikan sebagai produk apa? Produk pencari modal. Apa bahasanya ya? Aku nyari kata-katanya susahnya. Crowdfunding. Bukan. Jadi gini, misalkan gini, aku bilang, Mas Kur, kita kayaknya akur ya. Kita kayaknya butuh uang 1 miliar nih bulan depan. Apa yang harus kita jual? Mau minjem, apa kita mau jual ini aja, sama-sama bisa dapat, ya. Nah ini produk ini bisa kita ini, ya seperti itu. Jadi memang benar-benar apa ya buat produk untuk cari produk apa ya modal? Itu juga jadi mikir akhirnya ini. Cari modal awal kali ya. Iya. Iya, karena kalau bisnis itu kan modal awal nggak boleh ngutang. Iya benar. Oke. Tapi ini bisa dijadiin bisnis kan nih? Bisa banget. Bisa, kan? Tapi kan ada orang yang ogah-ogahan bisa dengan bisnis model kayak ini nggak keren. Nggak keren gitu. Nggak Kagak kelihatan. kagak ada rukonya, Nggak ada bunyi keram gitu. nggak ada bunyi stet gitu kan. Nggak ada tumpukan barang gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Balik kan jadinya pikiran saya nebak-nebak apa. Ya. Oke. Enggak, sebenarnya bisnisnya sih ini bisa dilihat aja video-video yang lain, video-video yang lain. Ya. Itu jangka pendek ya. Jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengahnya tentu kita akan pastinya kita memilih produk yang memang long term, bukan produk tren. Ya. Artinya produk menengah dan jangka panjang ini nggak menghasilkan pun nggak jadi masalah karena jangka pendeknya kan kita sudah menghasilkan. Ini kita nanam, nama program kita ini adalah Digital Tumpang Sari. Oke. Kalau gitu. Ya, Digital Tumpang Sari yang untuk mainin ini. Ya, nah saya jelaskan Digital Tumpang Sari. Atau kita buat podcastnya juga nih? Sudah, Podcastnya belum. Oh belum ya. Digital Tumpang Sari itu, ya. Mungkin kalau orang-orang tahun 90-an, orang-orang yang usianya di atas 35 tahun itu tahu arti tumpang sari. Kalau tumpang sari itu adalah ya sawah gitu ya. Sawah lalu di pinggir-pinggirnya ditanam timun, tomat, lalu palawija, lalu ada kolomnya gitu kan. Sawahnya gagal panen no problem, ada ini yang bisa dipanen.
Sawahnya nggak punya, ini yang utama. Ya, yang utama sawahnya kurang pupuk, ada duit buat beli pupuk dari situ, dari tukang sarinya. Ikannya ada, ya gagal empat-empatnya masih ada satu kolam ikan. Jadi ini saling bisnisnya saling menopang. Nah tumpang sari ini seharusnya itu kita launchingin pas waktu sebelum pandemi. Pandemi kan banyak yang rontok, orang yang punya bisnis satu-satu gitu kan. Nah ini ya agak memanjang nih kita ngobrolnya ya. Bisnis Bapak apa? Umroh. Kira-kira 5 tahun lagi stresnya kayak apa? Berapa banyak kompetitornya? Sebelumnya, kalau sebelumnya sih Pak, saya merasakan ya, bukan kompetitor. Kena COVID Pak. Iya. 2020 itu langsung tutup. Iya langsung. Tutup bergak ada aktivitas. Ini kita yang bisa kita prediksi kompetitornya nambah atau enggak? Nambah banyak. Secara data, kalau saya beda data jadi gini, kalau mungkin saya bisa nambahin di umroh itu beda data sebelum COVID itu ada 1.200 travel PDM. 1.200. Oke. COVID tinggal 400. Oke, setelah itu Banyak yang kolaps. Per hari ini ya. udah 2.600. Itu yang terdata. Itu yang terdata. Yang nggak terdata itu Lebih banyak berarti sebelum COVID ya? Biasanya 2 kali lipat, 3 kali lipat karena akhirnya dipermudah. Oke. Karena apa? Karena kejadian COVID kemarin banyak banyak yang gagal gitu, pemerintah juga sempat disalahin. Kenapa kok izinnya dipersulit? Kemudian Pak Jokowi udah bilang dipermudah semua, dipermudah. Nah justru dengan dipermudah ini kan akhirnya kompetitor jadi tambah banyak Pak. 2.000 itu baru travel. 2.000 baru. Agennya berapa? Wah itu bisa 2 kali lipat, 3 Ya kali itu lipat. saingannya. Iya. Iya benar. Bukan 3 kali lipat. Saya punya beberapa rekanan itu agennya itu 1.000. Nah itu dia. Kebayang ya, makin sulit ya. Makin sulit. Kebayang. Artinya ya semua bisnis ke depan ini yang main di satu-satu bisnis saling mendistrap, Betul. saling membunuh. Betul. Kalau nggak jaya ya tutup. Apalagi muncul orang-orang baru, anak-anak Gen Z yang keren-keren, yang hebat-hebat, Betul. memahami sedikit bisnisnya dia bus katanya tutup tuh yang lama-lama. Dengan pasokan dana yang Dengan pasokan dana unlimited. Sebenarnya kalau kejadian realnya nggak gitu sih sebenarnya. Kejadian realnya itu kita rekrutmen karyawan, ini kan Gen Z gitu kan, Ya. pinter. bikin Bikin sendiri. Orang tuanya dukung, wah kan udah. Jadi akan jadi orang tuanya. kira-kira yakin itu level umroh kamu tuh 5 tahun lagi masih ada. Harus ada ya. Nah, bagaimana agar tetap eksis? Mainkan umroh tumpang sari. Ya, nanti kita bisik-bisik lah ya. Kalau antum udah ambil ini, kita nggak kasih ke yang lain lagi. Penanggalan ya, Yang lain nggak usah. Ini kita podcast atau jualan? Sebenarnya jualan di ini ya. Jualan di Kemas kemas podcast podcast gitu ya. Dan saya promosinya gitu tempat gitu. Iya, memang harus ini ya. Kalau kita ngikutin cara mainnya kompetitor kita, kita tetap akan menjadi ekornya dia. Kadang mereka melakukan strategi-strategi untuk menjebak kita salah jalan. Seperti yang politikus tadi. Mereka melakukan ini, oh ini gue diikutin katanya. Dia melakukan sesuatu yang akhirnya kita ngikutin padahal dia ngajak kita untuk tersesat. Ini sering sekali tidak terbaca. Ya. Oke ya, jadi nah agar kita bisa membaca hal-hal yang kayak gini, kita tuh manusia biasa yang cuma dikasih satu kepala, satu otak ya. Nggak bisa kita mikir, walaupun sekarang kita bisa searching, tapi tetap network itu ya berbagi, nongkrong di kafe dengan teman-teman satu frekuensi, dengan teman-teman sharing itu akhirnya kita bisa tahu dapat masukan. Saya aja nongkrong sama antum dari tadi ilmunya banyak banget yang saya dapat. Saya dapat banyak Pak. Iya. Saya dapat. Saya sampai update status ini. Sudah bayang ya. Ternyata banyak ya. Dari ruangan kerjasama tuh banyak gitu ya. Ruang tuh ada gitu ya. Banyak ya. Itu kita terang masukin wah langsung Iya. gitu. Semua portal-portal di seluruh Indonesia disuruh kerja sama kampus-kampus.
Ini susah nyari mahasiswa, malah kita malah jadi kita bikin itu kira-kira gitu ya. Oke. Berarti nggak ada ini ya kalau solusi. Ya jangka panjang belum ya? Iya jangka panjang ya. Ya ini semuanya akan menjadi jangka pendek. Tetap ya step by step gitu ya. Enggak. Ketika ini udah berjalan beberapa tahun ini semuanya akan menjadi cuan harian. Contoh yang jangka panjang yang biasanya kita dapat sekali setahun, tapi karena jumlahnya banyak, jadi menjadi setiap hari. Jadi apa sih bahasanya itu? Ya jadi apa tuh? Ganti-gantian ya, ini sumber satu dulu menghasilkan. Contoh ya gitu kayak ya. kita waktu domain kita 1000 itu sekali setahun, ya pas domainnya sudah 5000 itu udah sekali seminggu, udah sekali sebulan. Betul. Domainnya udah 20.000 udah setiap hari. Sama semuanya kan seperti itu. Oke, betul. Ya. Nah, kebanyakan kita mengatakan bahwa marketing atau jualan itu sulit. Tapi ketika kita sudah masuk ke level yang naik level lagi, ya kita naik level lagi nih, itu kita nggak mau akan berkata kayaknya jualan nggak sulit, yang sulit ngatur karyawan, SDM. Lalu setelah itu udah kesini yang sulit apa? Yang sulit finance, gimana ngakalin pajak kan banyak tuh orang. Nah ini tadi ada satu lagi loh, yang beringat pajak itu Pak. Itu yang jadi suka istilah jadi ATM itu. Pasti itu nanti kalau udah besar itu pasti didatengin itu. Gitu ya. Iya. Kalau sudah besar sih, kalau menurut saya ikutin aja. Apa kata negara, ikutin udah. Ya, main aman lah ya. Main aman, kecuali kalau masih merangkak-rangkak gitu ya. Masih merangkak-rangkak, masih belum stabil. Ya. Kalau udah besar, udahlah bagi ke negara, bagi ke ini, bagi itu ikutin aja. Ya. Seperti itu. Kembali ke topiknya, mau jauh dari masalah. Oke, berarti kelas karyawan digital itu berarti memang selain produk sendiri, berarti nanti akan ada project-project ya dari ada project. Itu juga sebagai latihan atau ini ya? Oh iya, ini ada satu yang belum kita sampaikan. Kita mempunyai ilmu ads, ya. Betul. Uang buat belajarnya punya, tapi uang untuk jam terbangnya nggak punya. Betul. Ini experience itu ya. Terus yang punya uang nggak punya produk. Punya uang dan punya produk pas iklan boncos, berhenti. Kejadian tuh ya? Kejadian. Nah ini masalah di KLD itu insya Allah tidak akan terjadi. Karena apa? Untuk jam terbang dimodali oleh klien. Karena kliennya udah siap untuk memberikan. Tapi itu filtering, kliennya filtering atau yang jangan seproduk atau gimana? Atau semua aja? Filteringnya kita. Ini sudah bisa, kira-kira sudah bisa belum nih? Jangan-jangan nggak bisa gitu kan? Kita yang filter, nanti kita jodohin sama klien. Terkait dengan produk, misalkan saya produk A, kliennya itu juga produk A, boleh atau? Di awal semuanya harus produk yang kita siapkan. Karena Karena beresiko ketika orang baru mulai belajar, udah mainnya produknya kemana-mana. Ini resiko. Ini ada tahapannya lah ya. Grade berapa dulu, jangan yang langsung gede. Biar ini. Masalah produk sebenarnya ya. Langsung gede nggak jadi masalah, tapi kalau produknya tepat itu jadi. Nah ini advertiser pemula Meta Ads itu yang paling berbahaya itu salah milih produk. Nah karena itu untuk produk itu salah milih produk juga atau termasuk salah pixelnya atau lokasinya? Kalau itu enggak teknis ya. Kalau itu teknis. Itu teknis dan nggak begitu untuk mengubahnya bisa dipelajari lah ya. Iya. Bisa dipelajari. Iya. Oke. Nah seperti itu. Oke, jadi bukan tentang itu, ya. Jadi tentang produk, makanya di sini kita siapkan semuanya sehingga jadi itu bisa jadi jam terbang ya? Iya. Jam terbang. Ketika jam terbangnya udah semakin tinggi, dia jadi mikir, oh ini cara mainnya begini. Terus sudah punya uang juga. I see. Ini kalau kita mau mencoba produk lain, minimal itu 10 juta itu dibuang. Uang Untuk lah ya. belajar, Uang lah ya. Uang apa namanya? Uang testing. Uang ya. testing. Uang ya. Nah, Split test. Split test. Nah, ini kalau udah punya duit kan enak. Iya, betul. Nah, ini yang
masalah terbesar adalah ini ikut belajar Facebook Ads-nya enggak ada jam di KLD itu disiapkan. Apalagi di luar tuh biayanya besar ya. Besar Kalau banget. belajar di mana, kemudian modeling iklannya ya. Setelah belajar, pengen praktik, nggak ada Saya dana udah. iklan. Nah, kalau di sini berarti sudah dalam apa namanya program KLD ya jadi Facebook Ads gitu ya. Lalu dijodohin nih Iya. sama yang sudah Klien. punya produk, Punya produk, punya duit. produknya pun sebenarnya produk kita, Iya. dan dia sudah punya dana Iya. untuk menjalankan iklannya, Iya. gitu. Jadi si peserta KLD, lulusan KLD ini nggak perlu apa namanya ya tadi ya buang-buang budget seperti Iya. karena sudah ada. Ya. Terus CS-nya juga disiapin. Ya. Bisa CS-nya itu si pemilik budget, bisa Iya. juga ada kita sudah siapkan juga. Oh berarti juga ini ya istilahnya kayak nyediain CS apa ya apa ya kita apa istilahnya kayak butuh CS itu juga bisa. Iya, kita nanti akan ada kelas CS expert. Ya Mas Surya. Iya. Jadi artinya misalkan nih saya daripada pusing-pusing gitu kan develop CS saya Iya. gitu kan bisa juga ya. Bisa. Request, oh. Bisa. kan kalau itu kan meta ads gitu kan, nah ini juga ada CS-nya gitu. Iya. Ya udah CS-nya nanti diarahin kita udah punya script-nya, Iya. ininya dia tinggal jawab dan sebagainya. Iya. Bukan robot ya itu. Bukan. Oh bukan. WA bot. Enggak, itu untuk produk-produk yang mungkin udah dikenal pakai itu, tapi produk-produk yang baru-baru Edukasi, yang tidak ya. perlu Untuk komunikasi, penjelasan. penjelasan. Kayak Berarti gitu. konsepnya KLD itu dia semacam belajar dulu, kemudian dinyatakan lulus, barunya atau gimana? belajar sambil- dulu, Ya, pasti belajar. belajar dulu, lulus. Awal. Kalau untuk SEO sih dia bisa langsung praktek, Oke. membuatkan sesuatu optimasi. Tapi kalau Optimasi ya. yang Meta Facebook ads. Ads-nya itu kita harus tunggu kelulusan. Dia sudah bisa apa enggak, baru kita bisa kasih ini. Di ininya di apa istilahnya di akademi kurikulumnya kira-kira berapa lama sampai bisa meta? Harusnya 10 kali pertemuan itu sudah bisa. Bulan pertama lah ya. Bulan Oh, pertama itu sudah bisa. lama-lama ya. Bulan Saya pertama. pikir nunggu setahun apa berapa Enggak, bulan gitu. enggak. Pak, ya. Sebenarnya setahun itu untuk pendalaman aja. Kalau sudah Ya. setahun itu istilahnya sudah Ya udah bisa dilepas lah. Itu kayak- Biasanya sudah nggak kenal kita ya. Biasanya udah sendiri ya. Kan udah ini, udah bangun agensi baru ya. Agensi Tapi nggak apa, kita senang. Nggak jadi master atau bukan training lagi. Ya nggak apa-apa, Bicara kita kita malah senang. Jadi bermanfaat lah ya. Jadi bermanfaat. Bicara. Artinya kita hidup di dunia ini ya ada manfaatnya. Tapi paling nggak sebulan 2 bulan itu sudah mulai ya. Iya, sudah bisa. Ya. Oke. Oke. KLD KLD pas digital. Hmm. Jadi goalsnya itu supaya peserta itu paham Hmm. ya digital marketing terutama di Iya. SEO dan di meta ads. Iya. Karena ini dua yang sangat dibutuhkan benar Iya. ya. Terutama untuk bisnis pribadi ya, Hmm. bahkan untuk nanti klien-klien yang akan di handle Iya. gitu ya. Project. Apa namanya kelasnya insya Allah tanggal bulan Juli ya, 9 Juli kalau nggak salah ya, 9 Juli, nanti saya cek lagi ya. Oke. 9 Juli di awal bulan depan gitu ya. Kelas SEO-nya, materi SEO-nya 3 kali pertemuan yang formal. Itu satu bulan 3 kali atau Itu 3 kali. Kalau SEO di awal lagi 3 kali. Ya. Setelah itu nanti ada pertemuan lanjutan ya dengan tim support kita. Oke. Gitu. Lalu untuk yang Facebook Ads-nya, kelas Facebook Ads 10 kali dalam sebulan dalam untuk jangka waktu 1 tahun. Ya harapannya peserta udah melotok lah ya ilmunya udah latihan ya gitu. Jadi apa namanya Aromi jadi ya anaknya dimasukin ke KLD ya. Oke, sip. Dan teman-teman yang belum daftar silahkan daftar. Kalau mau dapat tiket gratis ya, kelas gratis ya. Ini ada sesuatu nih. Kalau mau dapat kelas gratis itu bisa bawa ya teman-temannya hadir di Kopdarnas. Ya 4 orang itu dapat gratis. Ya dapat gratis. Harganya berapa? Harganya 1,5 juta. Ya 1,5 juta untuk kelas yang luar biasa tadi ya. Yang sudah kita bahas di sini ya 1,5 juta. Bisa dapat gratis kalau teman-teman ngajak ikutan Kopdarnas nanti Kopdarnas nasional tanggal 7 Juli dan bawa 4 orang lainnya. Nah itu sudah bisa dapat apa namanya KLD secara gratis senilai 1,5 juta rupiah. Oke, mungkin karena sudah sore ya. Pak Putra, terima kasih banyak. Putra, Putra, terima kasih banyak. Tos dulu ya. Aromi, Aromi, terima kasih. Agus, saya ya.
Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Solusi Cuan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.